Baik, berikut akan saya presentasikan tampilan dari website atau toko online Alsera. Nah, di Alsera kita sudah menyediakan layanan website profesional di mana customer Anda bisa langsung memesan produk Anda melalui website untuk membantu usaha Anda supaya lebih praktis dan cepat. Nah, pesanan Anda akan langsung dapat diproses sesuai dengan pesanan customer. Untuk tampilan kita sangat user friendly, dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh customer untuk melakukan pemesanan. Nah, ini adalah contoh dari tampilan toko online atau website kami. Nah, untuk tampilannya ini nanti Anda bisa ubah-ubah. Jadi kami ada menyediakan sekitar belasan tema gratis yang bisa Anda pilih dan beberapa tema juga bisa dipilih warnanya. Nah, jadi di sini adalah tampilan websitenya. Di bagian atas ini disebut dengan URL, di mana URL ini adalah link yang digunakan oleh customer untuk mengakses website Anda. Nah, untuk linknya sendiri, Anda kalau misalkan mau langsung .com itu bisa, contohnya Alsera Retail 8888.com langsung itu bisa. Jadi Anda bisa tinggal beli domain saja dan langsung diintegrasikan ke Alsera seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada tampilan login. Jadi login ini digunakan apabila Anda ada reseller gitu. Nah, jadi kalau misalkan reseller mau pesan, dia akan bisa dapat harga khusus. Nah, kemudian di bagian sini Anda kalau misalkan mau mencari produk, misalkan customer Anda mau langsung cari produk dari sini itu juga bisa ya. Nah, ini adalah tampilan logo Anda. Jadi nanti logo Anda akan tampil juga di website supaya terlihat lebih profesional. Kemudian di sini ini adalah logo keranjang, jadi di mana pesanan-pesanan yang diorder oleh customer akan masuk ke keranjang ini. Nah, kemudian ini disebut dengan navigasi. Makanya di mana customer, kalau ini untuk memudahkan customer lebih mudah mencari barang berdasarkan kategori tertentu. Contohnya dia mau langsung cari produk dengan kategori vape. Nah, nanti dia tinggal klik saja vape ini. Nah, nanti dia akan menampilkan produk-produk pada kategori vape seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke tampilan awal. Nah, ini adalah banner. Oke, banner ini Anda bisa gunakan untuk menginformasikan promosi apa saja yang ada di toko Anda. Kemudian untuk banner ini Anda bisa letakkan link. Contohnya Anda ada promosi di Shopee nih. Anda letakkan banner Anda di sini. Nah, nanti ketika customer klik banner ini dia akan langsung ke Shopee Anda seperti itu. Nah, ini disebut dengan navigasi header ya. Nah, navigasi itu ada header dan footer. Kalau yang ini header, kalau yang footer itu dia ada di paling bawah. Ini disebut dengan navigasi footer. Biasanya navigasi header ini adalah untuk memudahkan customer untuk mencari barang seperti itu. Nah, kalau biasanya footer ini untuk informasi-informasi seperti informasi mengenai perusahaan, kemudian juga informasi mengenai nomor kontak yang bisa dihubungi seperti itu. Oke. Nah, untuk isi dari navigasi header dan juga footer ini nanti bisa diedit ya. Jadi Anda mau kategori apa aja yang di sini itu bisa diedit nantinya. Nah, kemudian di sini, nah ini adalah tampilan dari beranda ya. Yang sekarang yang Anda lihat ini adalah tampilan dari beranda. Jadi kita bisa mengelompokkan produk-produk apa saja yang baru dirilis, yang lagi sale, terus yang populer, kemudian yang pre-order. Nah, kita bisa kelompokkan di sini. Jadi customer tahu mana nih produk yang baru dirilis, mana produk yang lagi sale, mana produk yang populer di sini seperti itu. Oke. Nah, saya akan jelaskan tampilan dari dalam kategori ini. Saya coba klik salah satu kategori di bagian navigasi ini. Nah, di sini Anda juga bisa menyaring atau memfilter kategori berdasarkan filter-filter tertentu nih. Contohnya Anda mau cari produk berdasarkan kategori laundry atau spare part seperti itu dengan merek yang ini, kemudian dengan harga yang segini seperti itu. Jadi customer akan lebih mudah mencari barang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba melakukan order dari toko online ini. Caranya sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah digunakan oleh customer Anda. Oke. Nah, di sini Anda tinggal klik beli aja pada produk yang mau dibeli. Untuk kuantitinya juga masih bisa diubah. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke sini nih. Oke. Nah, kita ke beranda. Di sini, nah di sini juga Anda kalau mau tulis harga coret di website itu juga bisa. Jadi akan menimbulkan kesan diskon. Jadi terkesan produk Anda itu harganya lagi diskon. Nah, di sini untuk gambarnya juga Anda kalau mau letakkan banyak gambar itu juga bisa. Contohnya nih di sini untuk produknya ada variannya ya. Jadi untuk yang Stella Fabric Spray dia ada varian aroma yaitu Ocean atau Rose. Jadi ketika dia klik Ocean ya dia munculnya warna biru. Kalau yang Rose dia munculnya yang
warna pink seperti ini. Nah, untuk variannya kalau misalkan dia lebih dari satu, contohnya dia ada varian aroma dan varian ukuran. Nah, itu juga bisa seperti itu. Oke, nah nanti di sini kita juga bisa letakkan deskripsinya, deskripsi produk. Oke, nah kita tinggal klik beli saja. Nah, jika sudah, oke, kita langsung lanjutkan saja ke pembayaran. Kita tinggal klik saja keranjang yang ada di pojok kanan atas. Oke, nah kemudian di sini itu kita kalau misalkan ada menerapkan diskon berupa kupon, ya customer bisa masukkan kuponnya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini customer bisa tinggal klik saja lakukan pemesanan. Lalu bisa tinggal dimasukkan saja informasinya di sini. Saya masukkan dulu contoh informasinya. Nah, nanti di sini di sebelah kanan ini akan muncul ringkasan pesanannya juga ya. Nah, ini saya sudah masukkan contoh dari informasinya di sini. Kalau misalkan Anda mau kirim ke alamat yang berbeda itu juga bisa. Nah, di sini kalau customer misalkan mau meletakkan catatan untuk pembeliannya itu juga bisa, tapi tidak wajib. Oke, kita langsung klik saja hitung pengiriman. Contoh. Nah, ketika Anda telah klik lanjut pengiriman, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini akan muncul ringkasan pesanan Anda, kemudian juga dengan informasi data Anda. Oke. Nah, kemudian di sini Anda juga bisa pilih kurir pengiriman. Jadi di Alsera sendiri kita sudah terintegrasi dengan beberapa pengiriman, jadi bisa hitung ongkir otomatis langsung dari sini. Nah, di sini untuk pengirimannya juga Anda bisa pilih. Oke, Anda mau menggunakan pengiriman apa? Contohnya saya pilih JNE, JNT dan juga Tiki. Nanti tidak akan muncul semua pilihannya, customer bebas memilih yang mana. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul informasi pembayarannya. Untuk informasi pembayaran nanti kita bisa setting juga. Nah, jadi di sini saya sudah masukkan untuk yang transfer BCA, transfer bank, yang mandiri dan juga COD. Seperti itu. Jadi untuk sistem kita juga udah bisa sistem COD ya. Untuk kurir sendiri seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan mau pakai BCA nanti di sini akan ada informasinya. Oke, nomor tagihannya, kemudian juga yang harus dibayarkan berapa. Jadi kalau Anda mau terapkan kode unik itu bisa. Jadi untuk bisa membedakan pembayaran dari toko online. Nah, kemudian di sini ada nomor rekeningnya, nanti customer bisa tinggal transfer saja. Contoh dia pakai transfer bank. Nah, dia nanti setelah bayar dia tinggal klik saja konfirmasi pembayaran dengan transfer bank seperti itu. Nah, nanti di sini kalau sudah berhasil, nanti status pesanannya akan berhasil. Oke, begitu saja kalau misalkan untuk cara order dari websitenya sangat mudah sekali. Nah, untuk pengaturan dari toko online-nya itu bagaimana? Nah, jadi kita untuk pengaturan toko online-nya seperti misalkan kita mau input produk, input stok, proses penjualan itu dilakukan melalui back office. Nah, untuk back office-nya sendiri Anda bisa akses dari sini ya, ini adalah back office-nya ya. Nah, ini adalah back office-nya. Jadi ini adalah tampilan awal back office ketika Anda pertama kali masuk. Jadi untuk mengakses ke back office caranya sangat mudah. Anda tinggal masuk saja ke website alsera.com. Nanti Anda tinggal login, maka Anda akan otomatis masuk ke yang namanya back office. Nah, untuk input produknya sangat mudah. Jadi Anda tinggal ke menu katalog, lalu Anda ke menu produk. Nah, kemudian Anda tinggal tambah saja di sini untuk produknya, atau mau import langsung secara massal itu bisa menggunakan Excel di sini. Nah, kalau untuk tambah di sini sangat mudah caranya. Kita tinggal masukkan saja di sini contohnya sanitizer. Nah, terus kategori produknya kita contoh masukkan di sini. Ini bebas ya, kita sembarangan aja. Terus harga jualnya kita masukkan di sini contohnya 20.000. Oke. Nah, kalau kita mau pakai stok kita tinggal aktifkan saja lacak inventory, berarti produknya itu bisa dilacak stoknya. Nah, saya masukkan stok awalnya berapa, jumlah stok yang tersedia. Kemudian peringatan sisa stok. Jadi kalau saya masukkan 2, maka nanti stoknya ketika mencapai angka 2 dia akan keluar peringatan kalau stoknya itu udah mau habis. Lalu kalau misalkan ada varian tinggal diaktifkan saja. Nah, kemudian setelah ini Anda bisa langsung simpan, tapi supaya produk Anda bisa langsung muncul di toko online, Anda perlu mempublikasikan produk ini. Nah, caranya bagaimana? Itu Anda bisa klik saja informasi detail ini. Nah, kemudian Anda scroll ke bagian bawah, di sini ada pilihan siap publikasikan untuk dijual. Nah, saya tinggal aktifkan saja. Di sini kita bisa tentukan tanggal untuk mulai jualnya. Jadi kalau saya pilih tanggal besok, nanti dia akan muncul produknya di besok harinya seperti itu. Nah, di sini ada informasi-informasi tambahan. Ini sifatnya opsional. Mau Anda masukkan boleh, mau Anda kosongkan juga tidak masalah.
SKU ini adalah barcode produk, kemudian koleksi ini contohnya produk ini fashion ya, dia adalah koleksi hari raya, koleksi lebaran, koleksi seperti itu. Nah, jadi nanti di toko online-nya itu customer dapat dengan mudah mencari produk berdasarkan koleksi tertentu seperti itu. Oke. Nah, ini kita langsung simpan saja, maka produknya nanti akan otomatis muncul di toko online. Begitu untuk cara input produknya. Kalau produk Anda misalkan ada paket atau ada bundling, Anda bisa tinggal masukkan saja paket di sini. Lalu kemudian di sini itu ada menu untuk inventory. Nah, kalau misalnya Anda mau tambahkan stok, itu bisa dari menu inventory. Oke, jadi caranya itu Anda bisa pilih aja di sini stok masuk itu. Kalau misalkan Anda mau tambahkan stok, itu Anda tinggal ke menu stok masuk. Stok keluar itu untuk mengeluarkan stok secara manual, biasanya untuk stok yang rusak atau yang kadaluarsa dan lain-lainnya. Nah, cara untuk menambahkan stok sangat mudah. Kita tinggal klik tambah saja di ujung kanan atas ini. Kemudian kita tinggal lanjut tambah stok masuk. Lalu kita tinggal masukkan saja stok yang mau kita tambahkan apa. Contoh sanitizer tadi, ya kan? Nah, nanti kita tinggal masukkan saja jumlah yang mau kita masukkan berapa. Kemudian tinggal klik plus. Nah, di sini nanti akan tertambah di sini. Anda kalau mau masukkan stok lain lagi itu juga bisa, tinggal ditambahkan saja di sini. Kalau sudah, ini dipastikan semuanya sudah benar. Karena kalau sudah diposting, maka data sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, kalau sudah oke, kita tinggal klik posting sekarang, maka data akan otomatis tertambah. Nah, kemudian di sini tipe spesial. Nah, tipe spesial ini adalah menu khusus untuk toko online atau website di mana Anda bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan produk-produk Anda ke kategori tertentu. Contohnya produk-produk yang unggulan atau rilis terbaru. Nah, Anda bisa masukkan nih produk-produk Anda yang baru dirilis ini apa aja, tinggal diklik tambah lalu tinggal dimasukkan saja produknya apa, seperti itu. Nah, nanti customer bisa tahu produk apa saja yang baru dirilis seperti itu. Oke, di sini ada rilis terbaru, ada sale, ada populer, dan ada pre-order. Nah, pre-order itu kalau produk Anda ada pre-order yang itu bisa memberitahu customer kalau produk tersebut itu sistemnya pre-order. Nah, pre-order ini kalau Anda masukkan produknya di sini, nah contohnya itu akan seperti ini. Saya tunjukkan ya, ini toko online Olseranya. Dia contohnya seperti ini. Nanti dia akan tulisannya seperti pre-order, tapi prosesnya itu sama aja dengan yang beli ini. Cuma bedanya dia tulisannya pre-order itu saja. Oke. Nah, di sini ada marketing. Kalau misalkan Anda mau memberikan diskon otomatis untuk customer, misalkan dia minimal belanja 1 juta dapat diskon 20.000. Nah, Anda bisa setting di sini. Jadi untuk pengaturan diskon untuk toko online itu ada di menu diskon, penjualan dan kupon diskon. Nah, caranya gampang. Contohnya diskon penjualan, tinggal klik tambah saja, lalu Anda tinggal masukkan tanggal aktifnya dan juga tanggal berakhirnya jika ada. Lalu di sini minimal total pesanan, kalau misalkan dia minimal beli 1 juta dapat diskon 20.000, Anda tinggal masukkan saja 1 juta di sini. Lalu untuk jumlah diskonnya itu ada 2 tipe, bisa dalam bentuk persenan atau nominal. Oke, nah Anda juga bisa setting untuk pelanggan tertentu, contoh hanya untuk reseller aja atau untuk VIP aja. Nah, di sini Anda juga bisa setting untuk brand tertentu saja seperti itu. Nah, kupon diskon kalau misalkan Anda ada menerapkan sistem kupon gitu ya. Jadi hanya customer yang memiliki kode kupon tersebut saja yang bisa diskon. Nah, Anda bisa setting di sini. Caranya juga sama. Tinggal diklik tambah lalu tinggal dimasukkan saja kodenya apa. Boleh di refresh aja atau mau edit sendiri seperti itu. Oke, nah ini juga bisa disetting untuk pelanggan tertentu atau produk tertentu, paket tertentu atau brand tertentu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pelanggan dan supplier. Apabila Anda ingin menambahkan data pelanggan Anda, nah Anda bisa tambahkan di sini. Untuk data pelanggan bisa ditambahkan secara satu persatu atau secara massal. Oke, nah tipe pelanggan ini adalah jenis pelanggan Anda. Nah, di sini contohnya reseller atau guest. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan Anda mau setting harga khusus untuk customer Anda, nah Anda bisa masukkan jenis pelanggannya di sini. Jadi nanti ketika dia contohnya login sebagai reseller, nanti harganya akan otomatis berubah menjadi harga khusus untuk reseller. Nah, jadi kalau misalkan ada penjualan nih, tadi kita kan Anda melakukan penjualan. Jadi nanti dia akan muncul di mana nih? Nah, penjualannya itu akan muncul di sini nih, di menu penjualan, di menu butuh diproses. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tinggal proses saja. Nah, kita tinggal klik saja di sini, nanti akan muncul keterangan untuk
produknya di sini, kemudian juga di sini akan muncul keterangan untuk data pelanggannya, lalu juga tujuan pengirimannya, status pengirimannya, dan juga di sini kalau ada dropship ya jika ada. Oke, kalau misalkan si customernya itu sudah bayar, itu kita bisa tinggal klik saja pengaturan pembayaran, lalu kita bisa tinggal pilih saja cara pembayarannya, disesuaikan saja. Lalu di sini Anda tinggal masukkan saja di sini nama akun bank customernya, contohnya tes. Oke, tinggal klik simpan, maka otomatis dia akan berubah menjadi telah bayar di sini seperti itu. Nah, untuk pembayaran selain transfer dan juga COD, kita juga udah bisa pembayaran seperti kredit ataupun debit. Nah, tapi itu harus integrasi dengan Mitrans. Nah, jadi kita sudah terintegrasi dengan Mitrans. Kalau misalkan Anda mau menggunakan pembayaran kredit atau debit, nah itu bisa menggunakan Mitrans seperti itu. Nah, jika sudah, Anda bisa tinggal sesuaikan saja status pengirimannya itu bagaimana. Di sini untuk status pengiriman bisa diubah di sini. Tunda artinya pesanannya belum diproses, dikonfirmasi berarti sudah diproses, dikirim berarti sudah dikirim, dan seterusnya seperti itu. Nah, Anda kalau misalkan mau mengirim status dari pembelian si customer ini, Anda bisa kirim ke WA customer. Nah, jika Anda ingin ngeprint ya, ingin mencetak invoice dari penjualan ini, Anda bisa tinggal klik saja di sini. Nah, di sini Anda bisa tinggal pilih saja Anda mau print yang apa. Oke, kalau misalkan Anda mau print untuk yang pengiriman, tinggal klik aja yang packing label. Nanti dia akan muncul nih seperti ini contohnya. Nah, ini packing labelnya seperti ini. Kalau Anda mau yang lebih kecil, di sini ada yang packing label yang setengah. Nanti dia akan kurang lebih muncul seperti ini. Nanti ini bisa tinggal ditempelkan saja di print lalu ditempel aja di paketnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan sudah selesai, Anda bisa tinggal ubah aja statusnya ke selesai. Biasanya pesanan yang sudah selesai, dia itu akan berpindah transaksinya itu ke menu ke pesanan selesai dari menu butuh diproses. Biasanya pesanan yang masih perlu diproses, dia akan muncul di menu butuh diproses ini. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah selesai, dia akan muncul di menu pesanan selesai. Nah, selanjutnya ini ada menu website. Jadi menu website ini adalah menu yang digunakan untuk settingan khusus toko online. Jadi pengaturan toko online ini settingan khususnya itu di back office di menu website. Di sini ada menu situsku. Nah, di sini ada global. Jadi ini adalah pengaturan umumnya. Anda kalau misalkan mau lihat preview toko online Anda bisa dari menu toko online ini atau yang logo keranjang di ujung kanan atas ini. Nah, kemudian Anda kalau misalkan mau ganti tema nih. Nah, tema saya kan seperti ini nih. Oke, nah kalau Anda misalkan mau ganti tema, Anda tinggal klik saja ganti theme. Di sini ada banyak pilihan temanya yang bisa Anda pilih, dan ada beberapa tema yang juga bisa dipilih untuk warnanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada logo. Kalau misalkan Anda mau mengubah logonya, Anda bisa tinggal ubah saja di sini. Oke. Nah, kemudian di sini itu ada banner slides. Jadi banner slides itu yang ini. Jadi Anda kalau mau tambahkan banner itu dari menu ini. Oke. Nah, Anda kalau mau taruh link, Anda tinggal taruh aja di sini. Ketika Anda tambahkan link, di sini Anda tinggal aktifkan saja banner dengan link, lalu tinggal pilih saja linknya itu mau diarahkan ke mana. Apakah ke kategori tertentu. Jadi ketika diklik banner tersebut, dia akan mengarah ke menu yang menampilkan kategori tertentu atau link eksternal seperti itu. Jadi link di luar dari Olsera. Contohnya Anda ada link Shopee gitu, Tokopedia, nah Anda bisa masukkan di sini. Oke. Jadi nanti kalau Anda pakai URL eksternal, tinggal masukkan aja linknya di sini. Jika sudah, di sini ada pengaturan tambahan lainnya. Jadi kalau misalkan Anda mau hanya websitenya itu hanya untuk katalog aja, Anda bisa tinggal nonaktifkan shopping chart. Jadi customer dia hanya bisa lihat-lihat aja. Oke. Nah, kemudian di sini metode checkout apabila Anda ingin dia checkout tanpa harus mendaftar. Nah, jadi Anda tinggal aktifkan saja di sini. Terus di sini ada pembatalan pesanan. Jadi di sini otomatis pembatalan pesanan. Contohnya saya ketik 2, berarti dia di sini kalau customernya dia udah check out dan dia belum bayar dalam waktu 2 jam, maka dia otomatis akan terbatalkan untuk transaksinya. Nah, kita scroll lagi ke bagian atas. Nah, kemudian di sini ada jejaring sosial. Jadi di sini kalau misalkan Anda mau meletakkan informasi mengenai medsos Anda di sini, nah Anda bisa tinggal tambahkan saja di sini. Lalu di sini chatting, kalau Anda mau tambahkan contohnya nomor WA dan lain-lainnya, Anda tinggal tambahkan saja di sini. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, ini juga sama ya. Nah, kemudian di sini ada navigasi. Nah, navigasi itu yang di bagian sini. Oke, ini navigasi header, yang ini adalah footer. Nah, di sini Anda bisa mengedit lagi apa saja yang mau Anda tampilkan di header dan footer. Tinggal diklik tambah aja, lalu di sini tipe linknya apa. Jadi, contohnya tipe linknya itu untuk kategori produk, saya mau untuk yang contohnya untuk yang spare part. Nah, jadi judul ini yang nanti akan muncul di sini. Ini adalah judulnya. Oke. Nah, jadi saya masukkan di sini spare part. Nanti ketika kita langsung lihat saja, saya langsung loading, nanti dia akan muncul. Jadi ketika saya klik link ini, maka dia akan langsung menampilkan produk-produk pada spare part seperti itu. Kemudian domain pribadi, apabila Anda ingin URL atau linknya itu langsung .com, Anda bisa tinggal integrasikan aja domain yang sudah Anda beli ke menu domain pribadi ini. Nah, Anda apabila ingin mengintegrasikannya, bisa langsung minta ke penyedia domain Anda atau bisa minta tim Olsera untuk membantu Anda. Nah, untuk domainnya bisa beli dari Olsera atau beli dari luar. Nah, kemudian untuk pembayaran, kalau misalkan Anda mau mengatur jenis pembayaran apa saja yang ada di toko online Anda, nah Anda bisa tinggal tambahkan saja di sini untuk cara pembayarannya. Nah, kemudian di sini ada halaman web dan artikel. Jadi di sini adalah menu-menu untuk mengatur mengenai halaman web, artikel dan lain-lainnya. Di sini halaman web itu contohnya informasi mengenai perusahaan Anda di sini. Jadi di sini Anda bisa tinggal masukkan saja informasi mengenai perusahaan. Lalu di sini ada artikel. Jadi biasa website itu ada artikel-artikel ya yang untuk sebagai informasi tambahan untuk customer. Nah, contoh artikelnya ini seperti ini. Saya akan coba tunjukkan. Nah, ini ada contoh artikelnya. Jadi customer juga bisa baca-baca untuk artikelnya di website Anda. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan umum. Oke, seperti FAQ, frequently asked question. Nah, kemudian di sini ada testimoni. Jadi Anda kalau misalkan mau memasukkan testimoni di sini, maka itu juga bisa. Lalu di sini di Olsera kita juga bisa integrasi pihak ketiga. Jadi Anda kalau misalkan mau bisa ada terintegrasi dengan beberapa ini, contohnya widget setting, jadi nanti akan adalah chat di website Anda. Nah, nanti itu bisa tinggal diintegrasikan saja di sini. Nah, kemudian di sini ada di bagian pengaturan ya. Di bagian pengaturan itu ada pengiriman. Nah, jadi di sini Anda kalau misalkan mau Anda bisa setting pengiriman apa saja yang Anda mau pakai. Jadi kita tinggal ditambah aja. Di sini untuk pengirimannya itu kita sudah ada ini ya. Nah, ini yang sudah saya tambahkan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.